Karang Kanita yang tahun 68 kita berdiri, lalu berkembang di 87-an sekitar itu jadi akademi sekretari. Jadi karena pemerintah harus akademi sekretari ya, jadi kita ganti. Lalu berkembang lagi menjadi sekolah tinggi itu di 2008 dan kita punya program studinya tambah ilmu komunikasi. Dasarnya apa? Kok punya S1 dulu kan D3 itu mereka melanjutkannya ke UI lah yang kemana-mana gitu ya. Nah terus pimpinan mempunyai kok kenapa kita nggak bikin aja ya supaya mereka begitu lulus, begitu tamat bisa melanjutkan gitu ya. Jadi untuk membantu mereka akhirnya dibukalah untuk program S1 untuk ilmu komunikasi. Jadi mereka dari D3 langsung ya menuntut ilmu untuk lebih. Karena kalau D3 itu langsung kerja mereka. Kerja dan memang dari sekretaris itu lumayan ya. Tadi kan kayaknya sekretaris masih oke gitu ya. Dan ternyata gajinya juga waduh ternyata wow gitu ya, menjanjikan banget gitu. Nah, untuk karir kan memang dituntut ya. Untuk jabatan itu kan minimal S1. Jadi mereka untuk karir di S1. Untuk belajar kita semua perempuan. Iya, jadi kayaknya nggak ada ya kampus yang perempuan semua kecuali Tarki gitu ya. Nah kita memang karena apa ya awalnya memang ya sudah kita perempuan, jadi banyak yang kalau kita promosi nih mau dong daftar untuk laki-laki ada nggak? Oh sorry nggak ada gitu. Jadi memang kita perempuan semuanya untuk belajarnya ya dari pagi sampai setengah 4. Kita jam 7 udah mulai belajar 7.15 sampai setengah 4. Kuliah terakhir, lalu yang S1-nya malam jam 6 kita mulai yang untuk yang udah kerja kan, udah kerja terus kemudian disambung lagi untuk kuliah sore hari itu di jam 6 sampai jam 9. Kalau untuk yang dipelajarinya, ya kalau sekretaris itu pasti kan mereka harus ke keterampilan ya, yang harus siap pakai. Kalau tidak siap pakai, kasihan di kantor nanti misalkan dia harus membuat surat, filing ya atau mengarsip gitu ya. Itu harus dia tahu. Dan di sini mahasiswa kami itu punya kekasan. Mereka itu harus memiliki kemampuan dalam bahasa asing. Bahasa asing itu bisa bahasa Inggris itu mereka diajarkan dari semester 1 sampai 5. Jadi selama 5 semester, kemudian di 1 semester tuh mereka 4 SKS. 4 SKS tapi dilaksanakannya itu 2 kali 50 menit per SKS-nya. Jadi kalau dari semester 1 sampai 5 itu mereka terus di-drill dengan bahasa Inggrisnya, itu tentunya sudah siap lah nanti kalau bekerja. Nah, selain bahasa Inggris ada 2 lagi bahasa yang lain, pilihan tapi milih. Jadi antara bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Jadi kalau mereka yang suka bahasa Mandarin, yang Jepang. Nah, ini diberikannya dia 4 semester mulai semester 2. Jadi di semester 1 mereka belum, tapi semester keduanya mereka sudah memilih mau Mandarin atau Jepang. Mau dong daftar gitu ya, jadi oke. Nah seperti ini mau masuk itu ada tes, kita tesnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum, lalu ada tes kepribadian itu untuk masuk sini. Dan memang harus wanita ya, terus lulus seleksi. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada mereka yang ini istilahnya dari informasi dari rapot. Jadi rapot kalau misalnya nilainya 7,9 oke, tanpa tes, kita kasih kesempatan mereka tanpa tes, tapi kalau di bawah itu tetap ikut tes. Itu aja persyaratan untuk ini. Lulus SMA, SMK pasti ya. Nah itu memang pada waktu pendaftar awal biasa ya, tapi setelah masuk ke sini kita nanti baru berproses. Iya. Jadi diproses ya. Tinggi badan harus enggak ada. Tinggi badan, kemudian juga berat badan, enggak ada. Jadi enggak. Jadi biasa aja. Mereka kalau sudah masuk baru karena cewek semua tuh, jadi rata-rata mereka belajar dandan antar temannya yang tadinya tomboy. Ini kan kami mewajibkan mereka pakai rok. Hari Kamis saja kami pakai celana panjang untuk yang D3 sekretaris. Nah, karena mereka harus pakai rok, pakai sepatu pantofel, pakai heels. Iya, pakai heels. Minimal 3 sampai 5 ya. Nah, itu mereka kan belajar tuh jalannya. Nah, sudah gitu. Lalu ada mata kuliah juga sih yang mendukung pengembangan kepribadian. Ya. Betul. Jadi mereka pun juga jadi belajar dandan yang tadinya nggak bisa, maaf nih pakai alis lah, terus pakai bulu mata belas segala macam sudah
Iya. beda, sudah berubah. Bahkan kalau kami ajak pameran, kadang-kadang kan ada promosi ke sekolah, itu biasanya guru-gurunya kaget, loh kok kamu bisa berubah? Beda. Karena teman-teman ya sebetulnya. Tapi memang kebetulan Ibu Berta ini kan juga dosen kesekretarisan. Nah kami juga kalau memberikan role model, coba kamu lihat Bu Berta, pernah nggak Bu Berta tuh acak-acakan rambutnya? Pernah nggak kalau kalian perhatikan tuh dandanannya Bu Berta itu katakanlah sampai pucat? Kan enggak gitu. Jadi kebetulan beliau kan juga memang dari kesekretarisan, jadi ya sudah. Kaprodinya iya, kepala atau program studinya ya, jadi sudah nih ada modelnya. Ya, etika profesi. Lalu ada etika profesi. Jadi itu nggak cuma satu ya. Iya, tapi artinya ada etiket masuk juga di mata kuliah praktek. Jadi memang berkesinambungan sih. Cuma di sini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan, kami itu juga memperhatikan untuk sikap mereka. Ya. Nah, sikap mereka itu juga tidak hanya di mata kuliah 2 itu tadi, tapi di mata kuliah lain juga dimunculkan. Karena kan kami juga punya values CC5, itu yang dikatakan dari competence, kemudian ada compassion, dari compassion, competence, conviction, community, creativity, satu lagi apa sebentar saya C5. Ya, jelas itu yang harus dia lakukan, yang secara tersamar kami sampaikan di perkuliahan. Jadi kalau misalkan mereka ada temannya misalkan sakit, kami juga mengatakan bahwa tengok, karena itu bagian compassion, bela rasa. Terus sebagai mahasiswa kalian memiliki competence, kemampuan, jadi diasah intelektualnya, tapi kreatif juga, kreativitinya juga, tapi juga harus bergaul, ada community-nya. Kemudian ada conviction, itu daya juangnya seperti apa, supaya tidak lekas menyerah. Anak-anak sekarang kan rata-rata kan, aduh males kayaknya susah. Kurang ya, daya juangnya itu ya. diasah di amatan kita ya. Jadi sikap-sikap itu juga dilatih sih, tidak hanya di mata kuliah yang itu tadi ya. Semua mata kuliah masuk di situ. Iya. Ya sampai saat ini ya semua perusahaan selalu sering ya kontak ke kami, tolong dong kami dikirim dong sekretaris, berarti kan pemahaman kami berarti sesuai ya. Lalu ada kantor yang memang fanatik gitu ya, aku nggak mau pokoknya sekretaris dari Tarki gitu. Jadi memang pas kita kesana nih kita tanya ya, benar sekretaris semua dari kita gitu. Nah itu berarti kan apa ya istilahnya, dari sudut itu aja udah mereka mengakui ya dari untuk lulusan sekretaris. Nah itu tadi yang Bu Marilis sudah sampaikan. Jadi pada waktu prakerin kan 3 bulan nih, artinya belum wisuda kan, langsung direkrut. Dan itu perusahaannya bisa BUMN, bisa di swasta nasional, bisa di multinasional. Itu memang bervariasi dan itu ternyata, waduh udah kerja semuanya. Jadi pada waktu wisuda, nah kami memanggil tuh sudah ada nama-nama perusahaannya. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan dari tahun ke tahun itu kurang lebih antara 70 sampai 80% itu yang langsung bekerja. Karena yang sisanya itu ada juga yang nikah, cewek biasanya. Ada juga yang lanjut studi tapi tidak mau kuliah. Jadi orang tuanya mau ini selesaiin dulu kuliah sampai S2. Ada juga yang tadi selain menikah mereka buka usaha sendiri. Karena anak-anak ini juga mereka anak zaman sekarang tuh kan suka bisnis kecil-kecilan, tadinya online gitu. Nah, mereka ada yang dikenal seperti itu. Jadi kalau dari data, karena dari buku wisuda kami kan kelihatan mereka lulus sudah bekerja di mana. Jadi sudah ada kantornya di situ. Ya, yang tesnya banyak, kita promosi banyak yang berminat gitu. Cuman kan daya tampung kita kan, jadi ya terus setelah tes itu kadang-kadang mereka pasti diterima lagi di tempat yang dia mungkin negeri atau apa gitu ya. Tapi daya tampungnya kita lumayan dan yang daftar memang lebih dari daya tampung. Iya, promosi itu waduh semuanya ikut tes. Rata-rata dari wilayah mana? Rata-rata Jabodetabek, Jawa Tengah, bahkan ada yang semua. sekarang ini banyak
Sumatera Utara. Dari Palembang, Medan. Ya, Palembang ya. Malah ada yang ini nih, Makassar. Ada Ya, Makassar, aduh S1. Sih idealnya sekretaris yang profesional ya. Kalau kita bicara profesional itu berarti kan memang harus menguasai dan memang harus terampil apa yang sudah kita bekali selama 3 tahun di sini tuh ya, mereka udah siap pakai lah istilahnya. Jadi bos ya itu tadi banyak yang aduh terima kasih ya Bu, kalau kita kunjungan ya Bu, terima kasih ya Bu, Ibu mahasiswanya udah bisa, maksudnya udah tinggal instruksi jalan gitu lah. Kadang-kadang seperti itu. Tapi yang namanya mahasiswa ya beda-beda ya katanya. Tapi pada umumnya sih mereka udah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, itu rata-rata ditambah lagi dengan sikap. Iya. Karena di sini dalam proses kami pun ada banyak hal yang juga kami perhatikan. Jadi misalkan seperti tadi kalau masuk kan Mbak Ilda tadi kan lihat ada satpam ya. Jadi satpam juga ngecek tasnya itu takutnya narkoba. Yang seperti itu juga diperhatikan gitu. Dan di kelas pun juga kami perhatikan juga bagaimana mereka bersikap. Misalkan kalau kebiasaan ketemu kami di jalan gitu juga pasti mereka menyapa, senyum, lalu kalau mau masuk kelas juga ketuk pintu. Jadi itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan enggak, kayaknya ada yang kurang deh. Coba jadi kayak sinetron, jadi coba diulang lagi dari depan gitu. Jadi kayak kita lagi syuting, coba diulang. Oh iya, sorry ma'am gitu. Terus good morning ya. Minimal mereka sudah terbiasa untuk menyapa gitu. Karena lagi-lagi mereka kan hari-hari kenalnya kan gadget itu nggak dibilang selamat pagi juga sudah nyala gitu. Sementara kalau mereka bertemu dengan manusia menjadi sekretaris, kamu terampil tapi kamu tidak senyummu mana gitu, karena akan ketemu orang, kamu tuh mewakili perusahaan, Anda adalah perwakilan perusahaan. Jadi kalau ketemu Anda tidak senyum, jangan-jangan bosnya lebih parah lagi dari Anda gitu. Jadi itu juga sikap, kemudian juga pasti mereka moralitasnya juga diperhatikan. Memang begitu melamar kan memang di sekretaris ya, tapi kan ternyata mereka punya keterampilan lain. Terus kadang-kadang yang udah S1 ternyata apa, bosnya cocok jadi manajer, ada yang manajer, ada yang jadi manajer kantor ya, ada yang di humas, kepala bagian humas, bahkan ada pokoknya bukan hanya sekretaris, artinya kan untuk karir kan bisa lebih bagus lagi. Kita ada sertifikasi untuk kesekretarisan, ada. Lalu termasuk tadi yang Bu Mariali sampaikan ada TOEIC itu sertifikasi, ada MOS juga. Komputer. Lalu ada bahasa Mandarin itu HSK. Ya, bahasa Jepangnya JLPT. Itu sertifikasi. Jadi kadang perusahaan, nah kita juga kalau tamat dari sini itu ada namanya SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Jadi selain ijazah, ada nih sertifikat yang mereka harus kumpulkan. Nah itu untuk mendukung pada waktu saat melamar. Dan itu perusahaan-perusahaan juga, ada istilahnya ada nilai lebihnya ya. Nah itu yang biasanya malah cepet ya mereka. Anda bosnya tahu ada tambahannya ini kalian ya. Jadi sertifikasi itu memang kita berikan ya untuk membantu mahasiswa. Kalau saya menambahkan, tipsnya adalah lihatlah alumni-alumninya. Ya. Kalau mereka memang berhasil, berarti masa depannya seperti itu. Jadi, lalu ada yang gini, Bu, tante saya alumni sini kayaknya enak banget deh, katanya gitu ya. Aduh kayaknya gajinya gede, kata gitu. Terus ini saudara saya kuliah di sini, gitu-gitu mereka alasannya. Jadi ikutan juga. Ya, jadi kalau kita di kampus kan kadang-kadang orang melihat akreditasinya. Belum tentu akreditasi yang terbaik itu juga akan baik gitu. Tapi kalau alumni bekerja atau tidak, lulusannya itu cepat bekerja atau tidak. Kalau bekerja di tempat seperti apa? Apakah dia juga mendapatkan posisi yang baik atau katakanlah tempat pekerjaan yang layak atau tidak? Apalagi wanita ya, jadi itu harus dilihat gitu. Kalau dia bekerja di tempat yang mungkin gajinya besar tetapi ternyata banyak pelecehan di situ, nah berarti kan ada yang tidak beres. Berarti alumninya juga
kurang lah seperti itu. Nah kalau misalkan para alumninya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian juga dihargai, kemudian juga bisa berkembang, tidak hanya terus menjadi sekretaris kecuali memang karena dibutuhkan. Nah dia karirnya juga meningkat. Nah itulah, jadi jangan hanya melihat dari akreditasi saja, itu penting iya. Jangan hanya melihat dari iklan-iklan saja, tetapi ya mencari tahu ini track record dari perusahaan atau perguruan tinggi ini seperti apa, alumni-alumninya seperti apa.